Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam buah sultan guys. Kali ini kebetulan sekali dan ada momen yang sangat istimewa karena kebetulan saya berada di padepokannya Gebyok Nurseri. Padepokan Ini Padepokan Semut Gatot. Beliaunya ini Profesor Abdurrahim. Salam tani. Dan satu ini adalah master kita, Abah Mahmud. Beliau ini saya perkenalkan dulu ya. Beliau ini adalah direktur utama dari PT Handalas Sakafam. Assalamualaikum. Kemudian pimpinan Ponpes Imadul Hayat Gunung Pati Semarang nih guys. Ini Abah Mahmud ya. Kemudian ketiga beliau ini juga pimpinan P4S Cagak Dowo. Yang keempat beliau ini juga owner dari Cafe Pawon Langit. Nanti teman-teman bisa berkunjung dan sowan ke pondok dan ke kafe beliau ya. Iya. Jadi pemandangannya sangat menarik. Kemarin saya review tapi belum kesempatan karena tamunya beliau masih banyak. Abah Mahmud itu masih banyak begitu. Oh iya. Saya sambung lagi yang kelima, beliau ini adalah ketua dari kelompok Tani Makmur gitu. Jadi sangat recommended sekali buat teman-teman kita bincang-bincang bersama hari ini. Kebetulan suatu kehormatan bagi Indonesian Fruit untuk meliput ini. Jadi ini adalah beberapa pertanyaan yang sering ditemukan oleh netizen ya. Netizen dalam hal ini teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan di Vietnam sekali banyak yang japri saya tanya-tanya seputar Mame Sapote. Lah kemudian ini syukur alhamdulillah saya bertemu dengan Profesor Abdurrahim dan Abah Mahmud ini yang memang sangat-sangat pakar di bidangnya begitu ya teman-teman ya. Oke, bisa kita mulai, Abah? Monggo. Monggo. Jadi bincang-bincang kali ini ya, saya akan bertanya pertama ke Abah Mahmud dulu. Iya. Karena ini suatu kehormatan sekali, jarang sekali ada teman-teman yang meliput beliau karena kesibukan beliau. Kemudian jarang yang ada berani sowan ke beliau dan tanya-tanya seperti jarang ya. Kecuali kami ini. Ya. Kebetulan sekali dan ini pertama kali teman saya ini. Bah, ini pertanyaan saya ini mewakili teman-teman. Jadi mau tanya asal Mame Sapote dan sejarah masuk ke Indonesia itu bagaimana? Bisa ke Indonesia sejak tahun berapa ini kira-kira? Masuk Indonesia ini. Ini saya catat ya teman-teman. Jadi nanti akan saya tulis di deskripsi saya. Silakan untuk sejarahnya saya akan langsung juga. Monggo Abah Mahmud ini. Ya, terima kasih. Setahu saya dari literatur yang saya baca, kemudian informasi teman-teman itu kalau datangnya Sapote ke Indonesia itu sekitar tahun 1990. Iya, Pak. 1990 man ya. Dan saya baca di tempatnya beliau Pak Mahmud. Iya. 90 ya. Iya, disambung. Monggo. Di literatur. Saya lihat itu lama dari itu. buku Trubus yang sudah Tahun 90-an itu. lama sekali, Pak. Iya. Sudah buluk. Saya Saya baca 90. Di tempat beliau dan saya mulai mencari dan inspirasi karena itu kandungan dari Mame Sapote sangat bagus dari buah-buah yang gitu ya. pada umumnya itu sangat rekomen. Jadi untuk produk olahan sangat banyak sekali Pak. Tepung untuk apa saja pokoknya sangat manis semua. Iya. Dan saya mencari referensi dari beliau untuk saya harus beli bibitnya kemana Pak? Saya tanya beliau. Berarti Saya Abah Mahmud ini paling pertama di Jawa Tengah ya? Ya hampir semua dari dulu sebelum ada. Soalnya buah-buahan saya dengar kan dari teman-teman pembibit Mame Sapote di Semarang. Ini semuanya itu muridnya beliau, saya dengar itu. Betul ya? Betul. Saya kalau ketemu langsung seperti ini percaya teman-teman. Jadi teman-teman silakan tanya ke penjual bibit Mame Sapote kalau tidak kenal sama Abah Mahmud ini berarti baru awal-awal nih. Begitu ya Pak ya? Iya. Lanjut langsung sejarahnya. Berarti masuk Indonesia langsung pertama kali di Semarang atau di mana? Nih. Bibit pertama kali masuk itu. Ya, ini setahu saya ya ke Wonosobo dulu. Ke Wonosobo dulu ya? Ya, Mr. Jack yang Oh, Mr. Jack Wonosobo ya? Iya. Yang ngoleksi itu pertama, kemudian setelah itu banyak
penggemar seperti Pak Chandra Gunawan, Pak Chandra Gunawan itu mana Pak? pemilik Godong Ijo Nurseri dulu ya. Oh gitu ya. Kemudian itu kan sohibnya Pak Prakoso, Pak Nonot dari Demak itu. Kemudian Pak Alvin Lee itu Pak yang Pak Alvin nih. Pak Alvin Lee yang putranya Pak siapa yang punya mana ngeblok gitu loh. Oh iya, Siapa itu? Pak anu. Aduh, Lali ya. Yang ya itulah. apa? Iya. Itu mereka kecuali membawa sering bepergian ke luar negeri, kemudian membawa tanaman-tanaman dari benua Eropa, dari benua Afrika, dari Dari mana-mana. 5 benua Ya, kayaknya, 5 Pak, ya. benua. Dari 5 benua. Salah Iya. satunya Mame Sapote itu. Oh, gitu. Ya. Kemudian yang langsung menanam ya Mr. Jack itu. Oh iya, iya. Mr. Jack nih. Nah, setelah ke Semarang Pak Prakoso berbuah yang ditanam Pak Prakoso itu baru ke teman-teman pembibit yang Oh gitu. mulai ngoleksi itu. Udah lama sebetulnya Sapote itu. Oh, tahu saya itu malah tahun 98. Ternyata malah lebih dulu ya. 90-an Jadi lah. tahun 90 di Iya, bawah Mr. sudah. Jack ya. Iya. Iya. Ke Wonosobo dulu malah ya. Iya. Wonosobo, kemudian ada Pak Chandra juga ya. Iya. Kemudian Pak Chandra kenal itu ya di Pak Dia Prakoso itu kan juga satu atau Pak tim Noti ya. itu Pak Prakoso Oh sama gitu ya. Pak Jadi Budi ya, Pak Budi Darmawan itu. Darmawan. oh Pak Budi Darmawan tuh ya. Bapak Mas Alvin Lee itu. Berarti itu langsung dari sananya itu ya. Iya. Langsung dari yang ya Mr. Jack itu. Iya. Ya? Oh gitu ya. Dari Meksiko, dari Amerika Latin. Dari Amerika Latin ya. Lanjut lagi Kak. Mau Oke lanjut lagi ya. Jadi ternyata ini Mame Sapote sejak tahun 90 masuk ke Indonesia, masuk ke Wonosobo ya. Iya. Dibawa oleh Mr. Jack, kemudian Mr. Jack ada Pak Chandra juga ya, Iya, Pak juga- Chandra, Oh iya lupa, yang dari Kuningan itu Pak Narin gitu. Pak Narin dari Kuningan juga ya. Jadi Iya. beberapa tokoh Mame Sapote diantaranya Mr. Jack, Iya. Pak Chandra, Pak Prakoso atau Pak Nonot itu, Termasuk Pak Gregambali juga ngoleksi. Pak Gergambali juga ya yang terkenal dengan itu apa? Aglonema, iya. Aglonema ya. Iya. Jadi beliau ini profesor-profesor semua ya ini teman-teman ya. kolektor. Nah ini kalau tidak sama beliau tidak akan tahu sejarah ini teman-teman ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Kemudian ini apa namanya? Nah dari sekian tahun dari 90 ke tahun 2002 nih ya. Nanti mungkin profesor bisa bantu. Yang sudah masuk ke Indonesia benar-benar valid itu berapa jenis? Iya. Berapa jenis kira-kira ini? Tahu saya dulu pertama kali ya Kiwis sama Magana Magana. itu. Setelah berikutnya mungkin banyak. NN dari anak-anak Mungkin tersebut. dari biji berkembang menjadi Varian-varian nama-nama baru itu. Nah, setahu saya gitu. Saya kurang tahu ya, mohon maaf kalau Iya. ada memang pendatang dari sana, kayak- tapi yang terkenal sana memang itu Kiwis sama Magana kan. Oh gitu. Sebuah pabrik saja memberikan nama label hanya Magana. Oh gitu. Iya. Di luar negeri tidak ada nama-nama yang banyak mungkin itu. nggak ada. Kiwis, Loreto, Havana, Pace dan lain-lain itu perkembangan dari biji yang sudah tumbuh di Indonesia, kemudian berbuah, terus punya ciri khas. Kemudian teman-teman biasa atau kalau teman-teman kita itu kan sering kreatif memberi nama Memberi nama ya. Iya. sendiri. Dan itu tidak masalah asal Tapi banyak varian yang di situ satu nama seperti Kiwis itu banyak yang memberi nama iya. nama-nama banyak itu kan tidak lain. bagus Pak. Oh, itu mengecewakan Ya betul pelanggan betul nantinya. betul. Heeh. Karena saya sering Berganti-ganti ditanya. nama ya. Mohon maaf ya. Jadi seperti ada dulu nama Tajumal, kemudian Sanur, ya kan? Ya. Jadi banyak yang bertanya dengan saya, apakah itu sama dengan Kiwis? Itu bagaimana itu? Nah, Ini saya tanya ke langsung ke ahlinya aja semuanya ini. dulunya Kiwis sih Pak. Aslinya Kiwis sama Iya. Kiwis. Nah, Yang jelas gini, secara gampang aja kalau pembibit kita kan biasa Iya. ngemek tanaman atau berkecimpung dengan tanaman itu asal daunnya kok sama, kemudian karakter tumbuhnya sama, Iya. terus Dari buahnya segi buah sama. sama. Lah itu ya, Karakter pertama dari daun Iya. wajahnya ya Pak. ya sebetulnya ya ada apa ya untuk mendeteksi itu valid yang betul-betul beda itu ada kalau namanya uji isosim. Tapi untuk sebuah nama uji apa? Pak, Isosim. Uji isosim itu pemisahan nek cara manusia ya gennya tanaman itu kan gennya, Oh, gitu. itu rangkaian gen itu berbeda.
Kalau memang beda. Kalau memang beda ya. Iya, tapi kalau sama ya berarti sama. Gitu. Kan ada prosesnya Pak, dari untuk membuat PIT atau sebuah tanaman memberi nama Pohon itu induk harus dari tunggal. pohon induk tunggal, dari biji, Nah. bukan dari cangkok. Dari cangkok memberi nama-nama lain-lain, nanti kan versinya kan ke beda-beda ya? pelanggan beda-beda, nggak enak itu Pak. Nah, ini mungkin saya sendiri dan teman-teman yang di sini belum tahu. Iya, PIT itu apa, teman-teman ini? Apa ini? Bisa dijelaskan mungkin nih? Pohon pohon induk induk tuh. tunggal. Oh, PIT itu pohon induk tunggal, teman-teman. Dari Jadi biji, kalau dari memberi biji ya? nama ya. Terus itu karakternya memang beda, misalkan alpukat atau apa, hampir mirip-mirip tapi beda nama, itu kurang bagus Pak. Bagusnya ya punya karakter yang berbeda, dia bisa memberi nama. Artinya tidak sama tapi beri nama yang banyak, enggak ini. Kalau dari pohon induk tunggal itu yang sudah berbuah itu bisa dilesensikan sendiri. Ya kalau secara resmi bisa didaftarkan ke anu, IPTH. Jadi Kalau misalkan PPTC. saya misalkan gini, saya punya biji magana yang sudah berbuah. Iya. Asli murni dari biji ya, saya tanam dari kecil mungkin ya. Iya. Terus kemudian itu setelah berbuah itu namanya tetap magana atau bagaimana? Ya, ndak Apakah juga Dari itu gen masih Kak, dari gen bisa. artinya masih buahnya juga bentuk magana atau sudah berubah? Sudah bisa mungkin berubah kecuali Berubah? dari hasil cangkok. Oh gitu. Cangkok, ya, Kalau persis. dari biji, kalau dari samsu sambung mungkin ada jaringan atau anu yang beda batang Pak. bawah Oh yang gitu ya ya. Full jaringan. Tapi sederhananya begini, kalau tanaman kita sudah kita dulu beli magana, terus berbuah, itu ya tetap ikut magana, Tetap ikut giwes ya, magana. giwes. Terus kalau kita punya dari biji kok memang menurut Kecuali kita disilangkan ya Pak Mahmud ya, pada Ya, jamnya. Saya pernah belajar untuk Penyilangan. mengawinkan Dari antara bunga. putih sari dan benang sari pada beliau. Jam berapa deh enaknya? Lah kok siang-siang kata saya. Kan ketahuan malu deh. Harusnya malam tadi enggak siang. Penyilangan tuh antara jam 9 pagi sampai sama jam 3 sore. Oh ada waktunya sendiri berarti. Ya, Ya. menurut saya malah enggak malam mestinya biar enggak malu gitu loh. Bertemunya putih sari dan benang sari tersebut. Jangan diasumsikan nyalain teman-teman ya. Ini serius ini. Mohon maaf ini karena beliau ini adalah profesor-profesor semua yang kompeten di bidang itu. Jadi ya seperti perbincangan kita santai ngopi sambil merokok. Mohon maaf untuk yang anti Tidak rokok, merokok. jangan dipermasalahkan masalah rokoknya, tapi ambil hikmah dari perbincangan kita. Iya. itu intinya. Jadi Iya. kalau pengen tahu keaslian bibit dengan namanya itu, jadi kita tahu di dunia pertanian kan ada perbanyakan vegetatif dan perbanyakan generatif. Oh iya. Nah, Perbanyakan Kalau perbanyakan vegetatif itu dari cangkok, setek, okulasi, sambung susu dan lain-lain itu penurunannya genetika juga kecil. Apalagi kalau cangkok sama stek tuh mesti wis 99 persis. gitu ya. Nah, tapi kalau untuk yang ada batang bawahnya itu tetap ada pengaruhnya meskipun berapa persen. Oh gitu. Tapi itu pun tidak menyimpang, daunnya tetap sama, kemudian buahnya sama. Lah yang jadi kemungkinan terbukanya untuk jadi varian baru itu dari biji. Yang dari biji. Nek telaten karena di kebun pun terjadi persilangan secara alami dari serangga, dari tawon, dari apa. Itu nanti meskipun dari buah magana misalnya atau dari giwes, tetap nanti kalau telaten kita menanam sampai berbuah mesti berubah. Berubah gitu ya. Iya. Ya ada perubahan itu kan, perubahan secara generatif kan ada 99% kemungkinan. Nah itu yang masih terbuka lebar untuk kita membuat varian baru, dikasih nama baru. Oh gitu ya. iya. Jadi dari fase yang perbanyakan generatif malah ya. Iya, dari biji itu nanti terbuka untuk kita membuat nama baru. Tapi ya secara kasat mata kalau memang daunnya beda, Iya, iya. terus nanti buahnya beda, itu otomatis tidak usah bawa ke lab untuk dipecah apa gennya, itu sudah mesti beda. Pasti beda. Iya, rangkaian genetikanya beda. Untuk menguji tadi pakai apa? Uji isosim ya? Isosim ya dari daun, dari vegetasi tanaman, entah itu dari daun, dari cabang. Itu nanti kan ketahuan Iya. rangkaian genetikanya mesti beda. Iya. Yaitu memang kodrat dan kekuasaan Allah tiap Iya. yang dari biji itu mesti beda. Iya. Nah ini lanjut yang pertanyaan ini
saya tujukan ke profesor ini karena yang punya ide kreatifnya yang jeli seperti ini. Ini bahannya. Jadi perbanyakan yang paling sering digunakan untuk memperbanyak mame sapote tadi sudah sedikit banyak diulas oleh Abang Mahmud. Ada beberapa perbanyakan cara ya dari perbanyakan vegetatif dan generatif. Nah, dari GP Nursari sendiri ini kemarin saya lihat di YouTube beliau juga ada, silakan buka di GP Nursari channel YouTube-nya. Jadi di GP Nursari itu ada beberapa cara teknik perbanyakan mame sapote, ada sukar, ada banyak lah jenisnya nanti. Jadi saya tanya ke beliau yang paling mudah untuk memperbanyak itu dengan teknik apa itu? Tetap cangkok, Pak. Tetap cangkok gitu ya? Iya. Cangkok kemudian karena dari biji sendiri itu untuk mame 9 bulan. Dari biji 9 bulan? 9 bulan untuk dari bunga sampai biji tua. Biji tua itu 9 bulan minimal. Bahkan lebih. Untuk maksimalnya bisa lebih. Seperti ibu mengandung berarti ini ya? Iya. 9 bulan. Itu dalam satu buah hanya 1 biji, Kakak. 1 biji itu ya? Rata-rata. Tapi ada yang 2, ada yang 3, itu tergantung itu anunya. Anugerah itu kalau anugerah. Dan di situ pun itu belum tentu jadi tuh, Pak. Satu buah itu belum tentu jadi sulit untuk tanaman ya? Membibitkannya ya karena rawan sekali jamur. Iya, saya tambahi untuk perbanyakan generatif dari biji tadi, benar yang dikatakan Profesor Sudadi. Juga profesor anak buahnya. Saling menyanjung biasa ini karena profesor semua beliau ini. Iya, tapi itu juga karena kreativitas teman-teman itu ada teknik-teknik untuk bagaimana menumbuhkan biji itu betul-betul bisa 99% tumbuh. Itu perlu pembahasan tersendiri dalam 4 SKS nanti. 4 SKS sendiri. Kebetulan ini Abang ini dulu juga mengajar di salah satu perguruan ya. Jadi sekarang beliau bahasanya sekarang masih juga. Masih. Ini tadi yang saya dikasih tahu bocorannya hanya 5 saja tadi yang sudah saya sebutkan di awal tadi ya. Enggak kuat ini. Pak, timbangannya enggak kuat untuk jabatan beliau ini, timbangan jabatannya sangat banyak ini beliau ini luar biasa ini. Bertonton Pak, bertonton. Ya, bertonton. Bertonton. Jadi teman-teman yang menyaksikan video saya ini sangat-sangat apa ya? Sangat beruntung sekali ya bisa dapat petunjuk langsung dari beliau-beliaunya nih. Lanjut lagi ini Prof, lanjut ke jalan tadi ya. Apa namanya? Cara cangkok. Cara cangkok tadi. Kan ada saya sedikit lagi ya ini. Iya. Apa ya? Jadi cangkok itu kan ada juga berbanyak variasi, jadi kan ada tekniknya juga yang dikerak sempurna, kemudian apa namanya itu? Iya. Untuk menanggulangi untuk tingkat kehidupan saja, Kak. Iya. Di situ banyak untuk apa namanya mencari titik lemahnya itu di mana, jadi kita bisa benar-benar mencari alternatif mana yang untuk bagusnya untuk tanaman itu sendiri. Untuk kita kembangkan, tidak resiko kematian untuk itu kan sulit untuk pengembangannya. Jadi ya cara apa yang harus mesti kita tempuh untuk kemajuan mame sapotean Indonesia ini Kak. Jadi gitu ya. Intinya kalau kita mau eksis di usaha apapun kayak Prof tadi harus kreatif dan trial and error, nyoba terus. Trial and error ini harus dicoba terus guys. Ini perlu diingat nih. Jadi, kata bijak beliau nih. Mungkin 4 tahun yang lalu kita putus asa untuk memperbanyak sapote. Nyangkok terutama itu banyak yang mati. Kalaupun tidak mati tidak keluar akarnya. Sudah keluar akarnya untuk aklimatisasi untuk dia bisa di apa? Penyetabilan penyetabilannya itu juga susah. Tapi karena kreativitas teman-teman sehingga Prof Dadi dan sering gagal karena saya sering gagal belajar dengan beliau. Harus betul saya sekali. Ini betul sekali. Ini pengembangan dari beliau. Saya mengakui beliau ini benar-benar karena saya mau arah kemana saja beliau sudah tahu. Jadi betul sekali. Saya sebelum ini saya sudah merencanakan pertanyaan saya di sini ya. Jadi lanjut lagi tambahan lagi. Tapi saya tidak ada rencana Pak untuk ditanya sama beliau, tidak ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan itu apa aja? Yang faktor-faktor yang mempengaruhi banyak hal mengalami kegagalan. Itu apa aja itu? Harus spesifikasi apa dulu ini cangkok. Contoh cangkok aja ya. Yang mempengaruhi kegagalan cangkok itu kan katanya 99% gagal. Ya, yang mempengaruhi kegagalan itu apa itu aja? Salah satunya apa coba? Saya biar kalau teman-teman menurut tahu. saya ya banyak sih Pak. Ada media. Satu media ya mungkin. Media harus steril ya Pak ya.
Media itu dalam artian pakai media apa cangkok? Media cangkoknya. Media cangkok pakai mos atau Ya. mos? Iya. Mos. Mos ini ya. Dalam hal ini mos teman-teman ya. Karena saya temukan Mos juga itu rumput gunung, Pak. rumput gunung. Atau yang buat biasa buat Ya. anggrek Yang Kemarin hijau. yang hijau. pembeli saya di Vietnam Kalau kan yang tanya. hitam, Ya. kalau mos yang hitam itu enggak. Hitam keriting. Hitam keriting itu enggak. itu enggak, itu rambut namanya. Rambut, oh ya. ya. Saya Iya. rumuskan. Iya. Jadi kegagalan cangkok Iya. itu pertama faktor tanaman. Yang kedua faktor tenaga cangkoknya. Nah, Tanaman. SDM ya, Pak, SDM ya. SDM, betul. SDM, Tenaga Pak. cangkok ya. Iya. Tenaga cangkok itu nanti masalah teknisnya. Teknis. Teknisnya. Teknis cangkoknya begitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga media cangkoknya. Terus yang keempat nanti media untuk aklimatisasi, perlakuan untuk menyehatkan tanaman pasca Klimaks. cangkok. Nah, pasca Kalau cangkok klimaks, ada. Iya. Cepat sekali Bapaknya ini, karena sering mengajari. Jadi setelah turun cangkok itu proses nantinya Masih itu ya. ada Itu masih ada iya. teknik. Mempengaruhi sekali itu ya? Iya. Pengaruh Oh, sekali. begitu. Jadi setelah cangkok ya, misalkan Jadi tadi cangkok aja belum selesai itu. ya betul. Ini masih selanjutnya lagi. Buahnya Antara Prof Dedi dan saya aja beda. Betul. Beda. Kemarin kan saya tanya ke beliau ya. Pernah saya tanya soal ke beliau itu teknik cangkoknya berbeda. Jadi beliau tidak dikerat, hanya digores-gores sedikit ya. Iya. Di batangnya nanti ditunggu. Memang prosesnya agak lama karena hanya nungguan aja ya. Kalusnya aja. Halusnya. Nah, kalau profesor juga beda lagi. Iya. Ini sekarang enggak pakai dikerat. Beliau hanya disobek Iya. sepertiga Situ. bagian. Nah, Situ. tadinya situ namanya. Jadi memang berbeda sekali. Iya. Nah, kebanyakan teman-teman itu masih dikerat. Nah, yang dikerat Hanya itu kerat setelah Ya. potong, Pak. Itu biasanya kan nanti matinya dari gabus. dari gabus, dari kambing. Karena Iya. tulang seperti ini, Pak, ada gabusnya di dalamnya, itu Oh, yang gitu ya. mempengaruhi bakteri masuk dari sini. Kenapa mati layu dari atas? Ternyata dari media yang bacek, terus masuknya dari gabus ini menyimpan air hingga mengakibatkan kebusukan akar. Iya. Nah, luar biasa ini. Monggo, Pak, diunjuk. Ini silakan sambil ngopi. Ya, santai. Kita santai dari tadi juga santai. Luar biasa ini ya. Jadi untuk proses keberhasilan dari cangkok itu ternyata berbagai faktor ya. Satu dari tanamannya sendiri, kemudian dari tenaga cangkoknya. Jadi sudah berpengalaman atau belum itu sangat berpengaruh sekali ya. Iya. Gitu ya. Saya terangkan yang tanaman ya, Iya. faktor tanaman. Tanaman yang kurang sehat atau dalam planter bag itu jangan sekali-kali dicangkok. Oh, kalau yang di planter jangan tahu memang. Iya. Kalau dicangkok telat nyiram aja atau nutrisi kurang, mesti dia secara alami mengalahkan yang dicangkok tadi, mesti mati. Kalaupun sehat itu dia tidak mau mengeluarkan akar. Jadi sebaiknya Iya. tanaman sapote yang sudah digroundkan dan usianya ya 1 tahun minimal itu baru dicangkok. Oh, gitu ya. Itu kalau faktor tenaga ya tenaganya yang betul-betul dia senang sapote, telaten. Nah, telaten itu, Kak. Iya. Telaten teliti itu memang paling utama. Telaten teliti, Teliti itu paling utama. terus tidak bosan. Jadi dia misalnya Nah, mati nanti akan saya dicoba bikin lagi. konten, Pak. Itu tentang apa namanya? Pengebunan cangkok, antara cangkok dan yang enggak, katanya ada lajer dari cangkok itu enggak bagus, gampang rubuh. Ya. Itu berarti kurang pengetahuannya, Nah, Pak. itu nih betul. Pengebun Ini nanti dari pertanyaan itu. berikutnya, Prof. Nah, Ya. jangan dijawab dulu. Jangan dijawab. Jangan. Soalnya ini masuk ke konteks pertanyaan berikutnya. Oh, Nanti ada, jangan Pak. sekarang, nanti biar singkat nanti. Oke. Soalnya kan ini pas kebetulan ada beliaunya juga. Iya, akar serabut sama akar Iya, tunggal. betul. Nah, nih apa namanya? Selanjutnya lagi sebelum ke pertanyaan itu ya. Iya. Jadi ini memang ini sudah saya konsep pertanyaannya. ada. Jadi, Siap. oke, selanjutnya lagi. Kan jadi ada beberapa buah jenis varian ya. Ya. Tentunya yang jelas valid itu 2 varian ya yang masuk Indonesia dengan jelas itu adalah Kibes dan Magana. Nah, dari sekian banyak yang ada sekarang ini ya kan, baik itu Magana dan Kibes itu kan punya kelebihan masing-masing. Ya. Yang kita tanyakan ini satu hal, buah yang paling enak yang mana, kemudian yang paling genjah yang mana, yang ketiga yang paling mudah untuk dikembangkan itu yang mana. Oh, gitu. Tentunya ini mempunyai apa namanya, kuantitas yang berbeda-beda kan gitu.
Mungkin dari Abah Mampet atau dulu monggo. Prof jadi Prof Oh, dulu. boleh. sing gampang-gampang Pak. Mana? Oke. Ya mudah-mudahan katanya Prof dulu ya kan. Oke. Monggo. Urusan mana Genja? Urusan Genja dulu aja. Oh, dulu, Genja. Ya, Genja Untuk dulu Genja. ya. Teman-teman bisa didengarkan dulu ini. Istilah genja itu tidak Istilah semuanya genja itu- tahu loh. nah. Kadang Yo, ya. yang Genja. dari Genja itu yang paling lebat buahnya. Paling Enggak. Antara lebat itu sebenarnya gini Kak, lebat untuk genjahan Genja- antara ke genja itu tersebut cepat berbuah. cepat berbuah. Oh ya. Jadi saya tambah lagi, Genja itu yang cepat berbuah Nah. dan berbuahnya juga lebat. Begitu. Lebat. Iya, Iya, itu tapi Ini kita samakan dulu persepsi antara teman-teman Ya, dan kita. Genja itu. Jadi biar sama. Nah, Gitu ya. untuk genjah jenisnya itu ya. Tapi untuk segi wes dan magana itu sebenarnya sama saja untuk kegenjahannya. Sama aja ya, genjah. Keselanjutannya, genjah itu awalnya memang mudah magana, tapi setelah berbuah sama saja kok, lebat sekali untuk segi wes juga. Oh gitu ya. Itu hanya awalnya saja, dia lamban untuk karena untuk mengembangkan pertumbuhan dulu. iya. Ya makanya genja tadi satu persepsi dulu. Genja itu Resepsi bahasa mudah. Jawanya gampang woh, gampang cepet berbuah. Gampang woh, cepat berbuah. Itu Artinya kalau kecepatan. Kecepatan. atau istilahnya nek coro orang itu metengan. Nah, tengah. Gampang hamil. Kalau bahasa Arabnya al-walud. Al-Walud ya. Al-Walud ini. Alhamdulillah ini keluar pondoknya. Pondoknya Abang keluar. mana keluar pondoknya nih. Jadi tadi nggak ada dalilnya nih. Nanti di akhir ujung nanti saya minta beliau untuk sepatah dua kata dalil juga nih. Untuk kegenjahan tersebut Kak, Ya, lanjut, perlu, Bang. perlu waktu juga. Oh, gitu. Adanya kecil kok berbuah itu akan menghambat pertumbuhan. Gitu. Sebenarnya yang diperlukan itu bukan untuk berbuah dulu. Oh gitu. Ada kelayakan untuk berbuah ya, Iya, Pak. dia Minimal ada berapa tahun itu baru berbuah karena Dibuahkan. kondisinya sudah siap. Oh, gitu, Dari kecil ada yang pengen berbuah itu kenapa beli mahal? Karena ya hanya untuk variannya saja Oh gitu sebenarnya. ya ya. Untuk mendeteksi varian kevalitan untuk itu. Sebenarnya jangkanya minimal ya 3 tahun lah standar untuk dilahankan ya Pak. Betul, betul. 3 tahun Mm-mm. untuk bisa layak dibuahkan begitu. Iya. Nah, Baik kalau magana kecil berbuah maupun ada, IWS. tapi Baik kan magana. tidak bagus, itu menghambat pertumbuhan. Justru untuk pohon-pohon kelengkeng atau pohon apa dari kecil berbuah dini itu sebenarnya malah setak lama Pak, membonsai Oh, dia. gitu ya. Sejenis bonsai itu berpuluhan tahun tapi kan lama untuk berkembangnya. Beda dia kesuburan karena ini yang kita butuhkan adalah buah keselanjutnya. Padahal jenjang pembeli selanjutnya. pembeli itu padahal pengen tahunya itu kecil Ada sudah berbuah. buahnya. Nah ini Makanya ini ya. kalau saya simpulkan lagi secara genjahnya tadi Iya. antara kiwis sama magana memang lebih Genjah magana. dan ini difungsikan untuk misalnya yang seneng tanaman buah dalam pot, Nah, dalam pot atau buah pengen dini. berbuah di pot itu sebaiknya milih magana. Oh iya. Kalau Untuk dilahankan. dilahankan itu nanti kan pertimbangannya tidak genjahnya tapi nanti untuk keberlanjutan produksi buah. Produksi Jadi tetap dibuahkan pada usia tertentu. Oh gitu ya. Untuk magana ya 3 tahun tadi biar dia menyangga buah yang ada itu kuat, tidak berbuah setelah itu mati atau setelah berbuah kok terus tanaman itu Stres ya Pak. iya antara hidup Hidup layamu segan mati tak mau Pak. iya layamu tuh Walayam. Bayang iya iya iya. Boleh. iya. itu kan eman-eman. Iya iya iya. Itu tetap ada batas-batas minimal untuk dibuahkan tanaman apapun tidak Tanaman hanya- apapun itu tidak hanya untuk mami Pak. mami sampel. Iya. Itu untuk pengetahuan teman-teman. Ya. Kalau memang untuk difungsikan untuk tabu lampot ya kecil berbuah enggak apa-apa tapi perhatikan nutrisinya, Nutrisi nah penyiramannya. harus ada lengkap ya Pak. Kembali lagi nanti untuk di Tambu Lampot itu kan kita jelas karena buahnya itu kan 2 kiloan ya. Ya. Iya. Standar itu kan 1 kilo ke atas. Kalau dalam Ah, pot enggak mencapai, agak jangan mencapai mencapai, ya. Nah itu nutrisi apakah perlu nutrisi tambahan? Artinya pupuk yang apa namanya itu kayak booster itu perlu enggak? Enggak Enggak ada ya? Yang penting kebutuhan tanaman untuk Iya. apa? Unsur makronya kayak NPK, unsur NPK-nya juga harus terpenuhi, unsur mikronya juga terpenuhi. Jadi tanaman berbuah tapi daun juga sehat. Nah, Kan itu ada Iya betul. tanaman yang Buah, tapi berbuah tapi daunnya Jelek. menguning jelek, gitu. Pak. menguning. Lah itu nggak bagus itu. Itu kalau berbuah menguning itu sering saya jumpai. Mm-mm. Itu karena faktor apa sebenarnya itu?
Ya kurang nutrisinya. Ya, nutrisinya terkuras Terkurang untuk buah. untuk Jadi buah. untuk daun Untuk dia ngalah. ngalah. Harusnya dikasih apa ini untuk lebih banyak? Ya seperti itu, ibaratnya biasanya orang tua itu mengalah untuk anaknya. Seperti itulah. Ya logikanya. Ya betul. seperti itu. Apakah bisa dengan lagi? Artinya biar buahnya oke, terus daunnya juga bagus itu. Ya tadi Ya, tadi nutrisi itu nutrisi kan ya. NPK-nya ada harus dua, nutrisi unsur mikro dan makro. Oh, mikro dan makro ya. Yang makro kan NPK, Ya makro, Iya, ya makro. iya. Makro MPK ya. nitrogen, fosfor dan kalium. Kalau mikro kan banyak, ada magnesium, ada Nah itu bisa dikembangkan itu magnesium, kalium itu kembangan dari mana ya, apa aja? itu Yang di kebanyakan dari unsur medianya. apa pupuk-pupuk yang organik itu banyak unsur mikronya. Luar biasa nih. Mm-mm. Ada unsur mikro dan makro ya teman-teman. Ya, Kalau makro itu NPK, ya, natrium, fosfor dan kalium. nitrogen. Oh nitrogen ya, nitrogen ya. Kalau yang mikro tadi magnesium ya. Banyak, itu ada sekitar 37 unsur. 37 unsur. Oh enggak selesai sehari nanti Pak. Pembahasannya Sama bisa seperti- 3 hari 3 malam ini Prof ini. Iya. Ya langsung saja. ke Indonesia pertanyaan. Front bayarnya kemarin nanti. Free ini loh, free saudara, free ini. Free kopi, free wifi. Jadi untuk buah yang terenak menurut beliau-beliau apa nih? Bareng. Bareng bisa bareng lah. Ya. Yes. Yang terenak kiwis. Sekiwes. Nah, oke ya. Deal ini ya sepakat. Enak Dua dan besar. Enak dan dua, besar. dua ahlinya sudah mengatakan kiwis. Untuk varian lain saya no comment, silakan teman-teman sendiri yang mengapa namanya? Kalau enaknya ya Pak. menyimpulkan sendiri. Tapi untuk olahan berbagai versi di Gebyok Nurseri ada cara pembuatan itu sangat manis semua Pak. Untuk buahnya seperti kelengkeng itu tidak ada yang kelengkeng itu kecut. Tidak ada ya. Nah seperti mame itu sapote tidak ada mame manis sapote semua. yang kecut. Ya kecuali kalau yang olah itu belum mandi 2 minggu. Nah 2 Oh, minggu iya, mungkin iya. bisa asam ada Pak. unsur kecutnya. Ada Berarti kan asam. kalau mengolah mame sapote jangan sampai belum mandi gitu. Nah itu ada asam-asamnya. Ya kalau Atau sehari, kurang 2 hari kurang kalau- kurang uang biasanya Pak. Kecut biasanya. pahit. Senyum aja enggak bisa. Pahit. Senyum enggak bisa. Jadi intinya semua mame sapote itu sangat manis. Manis sangat sekali. enak. Breaknya sampai nganu kelewat tuh Pak. Untuk breaknya magana pun untuk. Sama Tapi walaupun tinggi manisnya, tapi kadar gulanya sangat rendah. Itu Nah, sangat bagus kemarin sekali. karena dari postingan kita, gubernur kita ada yang tanya, rendah kalori tapi kok banyak kadar gulanya tidak. Glukosanya. Nah, glukosanya itu bagaimana penjelasannya itu? Nah, glukosa alami dari buah-buahan itu rata-rata dapat terurai oleh tubuh. Nah, itu Beda dengan gula pasir. Gula pasir atau Gula pasir aja beda dengan gula Jawa. Gula Jawa kan lebih bisa dinetralisir oleh lambung kita, oleh usus. dan ini sudah dianu sama kemarin apa itu uji labnya sama sudah diuji lab. apa itu yang luar negeri itu apa yang sudah saya berikan ke Pak Mami apa namanya itu dari mana Meksiko Meksiko, iya. ya itu kan sudah ada Oh, yang kandungan sangat- gizinya, ya, ya. kandungan Nanti gizinya kan Saya cantumkan lagi kan gizinya nanti ada nanti. sangat bagus untuk betul ya. Satu buahnya per 100 gram itu kalorinya tinggi Luar biasa, ya. luar biasa Betul, pokoknya banyak nanti. nanti di anu saja Kak. Nah, untuk Cantumkan. olahannya, olahan mame sapote ini dari berbagai varian itu ada di Gebyok Nurseri. Nanti klik saja Gebyok Nurseri dan ini juga di depan saya ada nanti. Ya. Gebyok Nurseri ada. itu prospek sekali Pak untuk Prospek Mami. sekali. Untuk Ada es krim, ada pokoknya banyak ya. puding banyak nah Puding, ini dia bisa kreatif untuk anu rumah tangga produksi rumah tangga Untuk untuk keripik, harian untuk keripik kerupuk. untuk kerupuk Wah, ada keripik, ada Keripik, kuku, ada apa yang namanya? untuk kupluk Kuplo itu ada nganu apa namanya? Untuk sayur, Bolu, untuk bolu juga bisa. Untuk bolu. bolu panggang istimewa Pak Bolu panggang rasanya. istimewa. mungkin untuk lauk pauk Lauk pendamping nasi bisa. mungkin bisa Karena rasanya ada manis-manis itu ya. nanti kita campur pindang Pak Iya. Campur udang mungkin jadi sapote udang, campur kerupuk daging. udang. Bisa sih. Ini Ini dari kreatif- perbincangan ini kreatif muncul sekali. muncul ide kreatif banyak. Nanti bisa lanjut Prospek lagi di makanya. anu lagi ya. Lanjut lagi mending oh ya apa langsung. namanya lagi ya. nanti Nah. selesai Ini tadi ya, ya sudah mame sapote yang terenak sudah. Ya. Kemudian yang paling mudah dikembangkan oh iya yang saat ini. Karena kan ada beberapa saya dengar dari teman-teman untuk mame sapote varian kiwis dan mungkin katanya harganya sudah turun. Mm-mm. Kemudian yang lainnya seperti Lorito. Mm-mm. Ini satu lagi ya, Emil Duren. Sebelum lanjut, Emilio Duren. Emilio Duren itu katanya apakah benar magan ya? Saya dengar kok seperti itu. Apakah betul? Iya. Apakah
kan saya dengar tadi yang hanya dari luar sana kan juga hanya Untuk itu kami Kiwis dan tidak Magana. mengetahuinya Ya, Pak. belum kita belum riset ke sana. Belum lebih meneliti. lanjut ya. jadi Tapi ya untuk rekomendasi ya cukup 2 itu sudah oke, karena dagingnya nanti yang diarah kemana Pak? Ke lari produktivitas buah, larinya ke itu produksi ya Pak. Iya, Ke atau pabrik hanya untuk nantinya untuk koleksi. buah selain koleksi ya bagus ya itu Pak. Karena buahnya sangat besar sekali. betul, ya. Untuk Dagingnya ya layak. layak, semuanya layak. Soalnya kan yang lain kecuali Kiwis dan Magana saya rasa kecil-kecil semua ya. Ya, Yang malah agak tipis, rata-rata biasa. Agak tipis, tipis. ya. Betul. Jadi memang Untuk- kedua jenis ini yang memang Itu dari untuk awal meja sudah, Pak, iya, memang untuk Iya, meja legendaris. 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 Jadi apa namanya? Untuk yang dikembangkan jelas semuanya mudah dikembangkan ya. Boleh. Enggak Tapi yang paling masalah. untuk paling mudah jenis apa nih? Ya, paling mudah yang nanam. Yang saja. nanam Ya, saja dari SDM-nya Pak. Sebenarnya sama saja itu. Nah, Mudah, gini. hendaknya itu biasanya umumnya Pak, pada Umumnya, ya. umumnya. Dia Kembali kurang- lagi ke faktor tadi ya, ya, proses faktor campur tadi ya. betul. Dari SDM-nya juga Nah, berpengaruh. kembalinya ke Iya. situ. Nah, sebenarnya Betul. SDM. Kalau SDM mempunyai tetap semuanya sama ya. sama. Dan Banyak. teknik-teknik yang Tekniknya mesti- terapkan ya. Mm-mm. Ya pokoknya uji coba yang paling pas di tempat kita apa. Nanti Try kita tadi apa? kembangkan. Bahasanya try and error. Trial and error. Trial and error. Nah, Luar seperti biasa ini. Sama. Simpel bahasanya 2 kata, trial and error. Dicoba mati ya dicoba lagi Ya, nanti sampai ketemu hidup. bisa bagaimana mestinya. Nah, kadang pembeli itu setelah beri flash kok mati dia kapok. Ya kapok maka beli dan- yang sudah stabil aja. Nah, Stabil seperti saja itu. ada. Padahal sudah dianjurkan kalau untuk yang belum berpengalaman Sebaiknya beli yang sudah Nah, stabil. Lah nanti kalau Tapi sudah untuk tumbuh untuk uji coba enggak masalah, itu pengetahuannya. Iya. asal jangan Nggak kapok kerugian. begitu ya. Jangan Iya, kapok. Kalau jangan. kapok Kalau itu mentalnya aja enggak usah beli nggak usah yang beli berjangkau. berjangkau. Begitu nabung, ya. nabung dulu sampai bisa buat beli yang Ya, stabil. Nah, ini ada cerita juga nih. Tidak boleh buru-buru, apapun Ya. tidak boleh buru-buru apa. Ada cerita juga. Saya punya pembeli dulu. Ini dia ahlinya pengangguran. Beliau rumahnya di Ambarawa. Ya. Ini namanya, tapi beliau mungkin menyimak video saya. Jadi menyimak saya di Facebook saya itu udah lama. Jadi 15 tahun itu nunggu Mame Sapote harganya turun. Nggak pernah turun. Padahal dia sudah berganti beberapa jenis anggur. Tiap tahun kan dia anggur ganti terus. Iya. Nah, itu karena mudah diperbanyak Pak. Apapun itu hukumnya, yang mudah diperbanyak akan mudah turun Iya, harganya. Nah, itu sebenarnya. Terus untuk apa saja? Iya. Untuk perawatannya, untuk kos produksi atau untuk pertanian, Iya. itu kan semua perlu diperhitungkan matang-matang. Untuk apa toh yang perlu dikebunkan? Untuk kita ya harus nimbang-nimbang dulu apa yang harus Iya, betul, ditanam. betul, Tidak, betul. walaupun modal banyak itu bisa kolab Pak kalau tidak Betul tahu sekali, bagaimana prospek, bagaimana cara permintaan bangsa pasar, terus bangsa bagaimana itu bisa memproduksi skala banyak. Yo itulah hukum pasar. Betul sekali. Jadi pikiran beliau itu dulu paling tak tunggu ini paling viral hanya setahun. 2 tahun masih viral terus. Ternyata kan sudah masuk Indonesia sejak tahun 90 tadi ya. Dan saya rasa stabil harganya. Penurunannya paling sedikit Kecil. sekali lah. Kadang naik Pak. 0, ada naik ya. Dan sebagainya malah naik. Boleh naik. Jadi untuk tanaman lain kan malah tidak ada istilah naik ya. Nuwun sewu turun ya. Turun. Turun. Karena Kalau ini justru- perbanyakannya gampang dan Karena- cepat banyak. Iya iya. Oh iya, satu lagi, banyak netizen juga bertanya apakah Mame Sapote bisa stek? Oh bisa. Bisa. Apa yang Bisa nggak di-stack? Bisa. Di Kalau situ- bisa stek kan logika saya. Logika saya itu kan saya potong, tanam, Oh, itu tidak semudah itu. apa Kak. tidak semudah itu ya. Ada Ini didengar ini ya. proses-prosesnya. Kalau didengar ini ya. Jadi Mm-mm. bisa distek tapi tidak semudah itu teman-teman. Tidak Jadi semudah potong, itu. main potong terus ditanam. Tanam Jadi Iya. semua tanaman pada prinsipnya ada teknisnya Kak. perbanyakannya itu sama-sama. Sama-sama. Sama semua. Cuman harus ada Sama-sama. bisa pelakuannya lewat bagaimana. generatif, lewat vegetatif. Itu nah. Tapi ada tingkat kesulitannya Tingkat kesulitan masing-masing pada Dan tersebut. itu kita juga masih trial Belajar ya, error Pak? terus ya. Masih belajar. Untuk stek itu pernah ya saya sekali nyetek 1000. Wah, 1000. Skala. 1000 stek ya. 1000 Iya. stek. Uh. Sekitar 10 sentian itu. 10 cm ya. Iya, 40 hari tumbuh masih 50%, yang 50% mati. 40 hari tumbuh 50%. Iya, 2 bulan
masih sekitar 100 yang sudah keluar daunnya, tapi belum keluar akarnya. Nah, sampai situ kemudian karena waktu itu saya mau mindahkan keluar untuk aklimatisasi yang 100 itu, ternyata dari 100 tadi tinggal 2 yang hidup. Dari 100. Iya. Kemudian saya nyoba lagi 6 bulan berikutnya, saya nyoba 1000 lagi dengan teknik yang agak beda. Mohon maaf nih, percobanya 1000 guys, bukan Iya. abal-abal lagi ini. Ya 1000 kan nek Iya. persentase 1000. mudah. Betul, iya. Itu sama seperti 500 ke 100. Nah, yang setelah 100 itu yang pada awalnya itu tinggal 2 itu, Iya. yang uji coba kedua itu tinggal 1. Masya Allah. Lah sekarang Sulit toh. belum nyoba lagi. Kalau bisa kultur Pak, Iya. sebenarnya kultur juga bisa. Iya. Kenapa luar Kalau negeri tidak kultur itu bagaimana itu? Kultur itu ya dari jaringan, Iya. dari biji, entah dari daun. Tapi kan kosnya sangat lebih mahal daripada yang dari biji asli Pak. Oh gitu ya. Ya, kultur jaringan itu perbanyakan vegetatif. Vegetatif, benar. termasuk Jadi ngambil vegetatif. vegetasi tanaman, vegetasi itu Iya. bagian dari tanaman, entah itu daun, entah itu pucuk, entah itu dari biji. Dan itu tiap tanaman itu media tanamnya beda-beda. Oh gitu. Nah, seperti stek juga demikian Kak. Sebenarnya lebih stek itu bagaimana? Nah, ini dari subscriber yang telah mencoba sekarang sudah dapat beasiswa ke luar negeri ya, dari itu penggemar YouTube Gebyok Nursari malah saya malah sedikit Nah, Pak, karena kurang tahu. Apa Karena namanya tadi? Siapa namanya? saya kurang lupa Dari menyuplik videonya Gebyok Nursari. dari poinnya saja. Bagaimana stek itu ya satu dengan menggunakan daun. Unsurnya dari mana? Dari asupan, makanya dari asupan itu Pak, dari daun. Terus suhu, kepentingan suhu. Nah, kita kendalanya biasanya itu karena suhu tidak teratur. Kalau orang mestinya ya punya potensi atau teknologi, ya gunakan teknologi. Mestinya bagaimana ruangan yang Artinya tepat. berarti kita harus kalau stek Iya, itu suhunya, butuh ruangan yang ya, suhu. suhu ruangan tetap ya. Ya media aman dari semuanya itu ya harus Iya. terpenuhi. Kenapa saya tidak menerapkan? Saya banyak acara-acara lain yang di situ kadang Iya. nggak bisa kok enggak bikin banyak sih. Karena terlalu jahil. Nah, Jadi kadang banyak ide bisa. dia. Tapi apa namanya ya? Mungkin saudara walaupun saya bisa Pak teorinya, Idenya, tapi kan kadang yang menerapkan Pengaplikasiannya. itu untuk Bukan beliau sendiri, harus tapi saya sendiri. netizen mungkin bisa mengaplikasikannya. Mengaplikasikan sendiri. Contohnya Itu tadi kan, ya, yang ya. malah ke luar negeri malah Itu dikembangkan sudah dia. ratusan subscriber Pak. Itu anak kelas 6 SD dengan menggunakan teknologi pengembunan atau apa itu lewat itu Pak, suhu ruangan. Mestinya itu bagaimana supaya Luar daun biasa itu nih. tidak rontok, terus tidak jamur, unsurnya harus terpenuhi semuanya. Itu mudah sebenarnya. Ya diaplikasikan saja, monggo para silahkan mau bertanya-tanya, ngopi-ngopi oke. Kalau yang kurang monggo ndak usah diperdebatkan. Sebenarnya kita enjoy ngomong apa adanya dari hasil cangkok kok mudah rubuh. Ndak, itu tekniknya kurang di SDM-nya Pak. Kuat sekali. Kenapa mudah rubuh? Biasanya dari cangkok mudah rubuh karena laku Pak. Sebenarnya kemarin saya segini rubuh Pak. Karena apa? Laku harus dipindah. Jadi gini, Abang Maud ya. Mungkin bisa nambahin tadi setelah jaringan ya. Jadi saya dengar dari YouTube-nya siapa di Magelang itu apa? Ya, itu rahasia lah Pak. Ada dan tahu kan? Tes bukan aja Pak Samlawi. Ya. Ada YouTube apa ya? Netizen saya tanya, beliau lihat ininya Mbah Sesat. Lagi mewawancarai Pak Samlawi. Itu kan dengar dari mungkin belum lengkap penjelasannya beliau. Jadi beliau nanam dari cangkok, udah 5 tahun mati semua. Oh. Nah ini kebetulan di depan saya ini teman-teman ada Mame Saputra sudah puluhan tahun Nah, tumbuh sini. itu penuh dengan cangkokan Pak. Dulu dari cangkok. Dari cangkok. Yang Teknisnya tadi Pak, kenapa pengembangan bibit di Indonesia pengebun durian dari dulu Pak, hingga sekarang kegagalan kenapa? Teknis untuk menanamnya itu belum tahu. Jadi tidak harus sambung susu ya? Tidak harus Tidak harus sambung sambung susu. susu. Justru kekuatannya bagaimana? Nah, Nah, saya berani Pak untuk diadu ya. Nah, jadi kita riset mestinya Pak. Nah. Jangan argumen saja. Logika kadang terpatahkan untuk Pak. Jadi kemungkinan untuk kematian di sana itu kira-kira apa yang?
itu Ya, banyak Bisa nambahi faktor. mungkin. banyak faktor Pak. Jadi kalau Unsurnya apa di seperti situ. manusia lah, hewan, manusia itu kenapa orang mati gitu. Oh gitu ya. Sebenarnya sih mati semua, akan tetapi di situ Pak ada tekniknya. Ada, iya. Kok mudah rubuh. Sekarang kalau dari susu Pak, dibayangkan saja dia setinggi gini, saja Pak, akar sudah tembus. Lalu dari akarnya dari mana, yang serap akar tunggang itu dari mana Pak? Nanti kita bisa video langsung ke lokasi atau kapan-kapan nanti kita video. Iya, pada Akarnya kan rusak juga, pada akhirnya kan akar serabut. Iya. Kecuali nanam dari biji terus ditanam di lahan baru ditempel. itu pun bisa, Itu akar pun tunggangnya bisa. mati, Nah. kan ada rayap di situ. Nah, Ada rem atau narodap ya mati. teknik penanaman mesti seperti apa Iya, itu betul, harus betul. Jadi Benar-benar. Intinya orang bisa, tanam ya tanamannya sudah sehat, kemudian dirawat. Kalau kan namanya ada hama, ada penyakit, ada gulma yang menyebabkan tanaman tidak sehat itu. Ya diperhatikan. diperhatikan. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa Lawang yang dari biji banyak yang mati jengkelang itu Pak. jangankan yang cangkok Dari ya. susu. Memang yang cangkok susu juga dia pernah mati kan begitu pertanyaan saya. Kan dikembalikan lagi gitu ya. Misalnya seperti itu. Itu yang milik saya cangkokan tuh juga. Ini umurnya berapa? Ini hampir sama dengan punya Pak D itu Wah, waktu di kecil. Singgen Pulau Sido Ya, ya? masih duluan. 15 tahun ya ada ya? Ya, Belum ada. Ya, Oh, mungkin pokoknya Pokoknya unda-undi lebih tua mungkin kulo lah. Oh, yang bawah itu ya? Ya, yang di bawah itu. Sekarang ada 30 meter itu. Iya. Nah dari dulu kan saya juga udah bilang sama Pak D balapan buah aku. Jadi menang saya. Saya banyak mencuri ilmu dari beliau. Iya. Ya, Ya memang guru itu kadang dikalahkan oleh muridnya. Iya, malah harus, senang, malah senang. Tapi itu bukan suatu kekalahan, tapi malah keberhasilan guru seperti itu. Iya. Yes. Keberhasilan seorang guru adalah ketika dia dikalahkan oleh muridnya. Nah, Itu adalah keberhasilan guru. Maksudnya Sebenarnya Pak- seperti itu ya. Iya, misalnya Pak Jokowi, guru SD-nya masa Iya. lebih tinggi dari mau Pak lebih tinggi dari Pak Jokowi Ya, kan iso. enggak bisa. Jadi Harus manut sesuai anunya anjuran di situ. buat teman-teman jangan khawatir ketika jenengan ilmunya dikalahkan oleh muridnya itu justru malah Senang. Anda adalah yang berhasil. Iya. Keberhasilan seorang guru ada di situ. Ya, betul. Ini kata tamu cara bagus sekali nih. Jadi bisa dicatat ya. Ya, Keberhasilan seorang guru adalah ketika muridnya ada berhasil. Lebih berhasil. Lebih berhasil. Dan itu sangat-sangat membahagiakan. Gitu ya. Ada lagi mungkin yang perlu ditambahkan? filosofi Selain Pak, filosofi tentang tanaman yaitu jangan mudah marah-marah. Wong pengayam saya belajar dari Pak Mahmud. Oh tuh. iya, iya. Jangan Harus mudah ada marah-marah. marah-marah intinya. Ya, artinya seperti itu. Aplikasi tanaman ya jangan mudah marah. Emosional pun akan membuat tanaman kita menjadi hidup, tidak enak, Pak. ya. Itulah Gitu ya? belajar hidup, kata Pak Bapak beliau. kata apa gitu ya. Abah, kata Terus, Abah. seberapapun kita menanam, usahakan untuk menanam. Nah, Jadi usahakan kita untuk menanam. hidup dari tanaman. Hewan hidup dari tanaman. Belajar dari itu, Pak. Mesti Ya, belajar dari ya kita harus menanam, minimal kontribusi kita untuk dunia itu nyumbang oksigen, Nah, nyumbang buah. sip. Kalau buah dimakan hewan, dimakan codot, dimaling orang, ya itu jangan marah-marah tadi, karena itu intinya itu sodako. Ada dalilnya nih, mungkin Bio. Iya, ya itu. Itu dalilnya seperti itu ya. Nah, Jadi iya, iya. mari bertanam karena tanaman itu dibutuhkan semua makhluk ya. Makhluk hidup ya. Oksigen, Oksigen kemudian dapat, buah, buah, ya terus apa, rindang. daunnya dapat ya. Ya, Dimakan. kerindangan, Pak. Kerindang. Jadi Artinya semua adem. proses itu dimanfaatkan oleh makhluk lainnya. Nah, sebenarnya Selain kita manusia. belajar untuk itu, Pak. Iya, Untuk belajar tanaman kan intinya adalah ke Yang Maha Esa. Artinya itu loh, Pak. Pada akhirnya ke sana. Tujuannya kan arahnya ke situ. Kalau Yang ada Maha yang itu- marah-marah terus persepsi tidak baik itu berarti dia belum gagal, Pak. Gagal dalam bertani. Artinya itu. Iya, betul. Terus ada satu amalan dari guru saya juga. Kalau mau nanam ada doanya. Nah, Iya. ada Nah, ini, doanya. ini yang penting teman-teman. Kita dulu lama juga belum Buat dapat itu. teman-teman yang non muslim tidak masalah, jadi Tidak dimakan masalah. saja. Bisa kan punya sendiri. Mau memperbanyak, mau nyangkok, mau apa, kalau gagal terus ini ada amalan. Iya. Yang satu sholawat. Satu, Sholawat Sholawat ya? apapun ya. Yang kedua pakai Asmaul Husna itu ya Hayu ya Ba'is, ya Hayu ya Ba'is. ya hayu ya bais ya. Ya Ba'is pakai ta, Ya bais. yang menghidupkan, yang menumbuhkan. Iya, Iya. betul. Itu monggo diterapkan. Baru dapat Jadi, kita dari Kalau beliau. teman-teman ya yang muslim terutama jika menanam sering mati,
ada amalannya ya, mungkin pas menanam baca satu Iya, sholawat, sambil kemudian sholawat. Asmaul Husna, ya Hayu, Ya ya Ba'is. ya Ba'id, ya gitu Ya, ya. ya Hayu ya Artinya, Ba'is. Pak? Terus yang maha menghidupkan, Ya. yang maha Yang maha hidup, menghidupkan, Yang maha hidup dan yang maha menyembuhkan. dan Menyembuhkan. menguburkan. Iya, itu daripada Terima kasih Bapak. nanam sambil muring-muring, Iya. nggelendengi istri, nggelendengi konco kan, pakai itu, kecuali tanamannya juga hidup, karena yang menghidupkan ya Allah, Ya. juga kita dapat. Nah, di situ poinnya kan di Poinnya situ itu. Pak. Wis Itu adan, tujuannya. ya, wis adan. Sudah dan. Oke. Saatnya untuk peringkasan untuk lanjut lain lagi. Ya. Iya, disambung lagi, nanti bincang sapute aja. nanti Bincang mungkin saput aja enggak sampai selesai. 3 seri. Sampai 3 3 seri. Ya. Sekian dulu aja nanti Gitu banyak. aja ya teman-teman ya. Ambil. Ada banyak hal yang bisa teman-teman ambil dari percakapan saya tadi dengan Abah Mahmud dan Profesor Abdul Rahim ya. Saya ulang lagi, jadi pembicaraan kita hari ini itu bukan biasa saja, tapi Biasa saja ini. luar biasa. Yang pertama adalah Abah Mahmud ini, saya ulang lagi, adalah Direktur Utama dari PT Handelas Saka Farm. Yang kedua, beliau ini adalah pimpinan dari Pondok Pesantren Imadul Hayat. Yang ketiga, beliau juga pimpinan dari P4S Cagak Dowo. P4S tahu panjangannya enggak? Apa ini? Pemberdayaan Pemberdayaan pertanian pertanian masyarakat masyarakat perdesaan. perdesaan. Itu ada SK-nya, terus Ada SK-nya loh. Ada SK-nya ya. Nah, kemudian yang keempat ini, beliau adalah owner dari Cafe Pawon Langit, sangat indah. Loh, enggak selesai Pak. Ini enggak akan selesai Yang untuk kelima jabatannya. juga ketua kelompok Tani Enggak Makmur. muat untuk jabatannya Pak, enggak muat jadi, sebenarnya. Jangan ditulis semua, enggak muat. Tamu kita hari ini luar biasa. Kemudian beliau ini yang satu lagi Waduh, ini enggak. adalah Enggak Profesor Muhammad Abdul Rahim, YouTuber dari Gebyok Nurseri. Kemudian juga banyak sekali peneman-peneman beliau yang sangat dipakai oleh teman-teman, diantaranya adalah teknik sukar dan apa tadi? Sulit. Teknik sulit. Ya, pokoknya tadi yang sukar dan sulit itu banyak sekali dari beliau. Yang Gitu sulit aja, jadi teman-teman, ya. mudah artinya gitu. Jangan lupa, Bermanfaat, semoga bermanfaat. Tentunya semoga sangat bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke lebih. sharing pengalaman Ya. ya. Sharing nanti bisa Ya, betul ya. Jangan lupa tanya-tanya. klik tombol subscribe, like, dan share-nya. Mampir juga ke Gebyok Nurseri. Salam tani Kemudian nanti bisa sowan juga ke bareng-bareng apa, ke nanti saya. ke YouTube. mampir ke sowan ke Kafenya. pondok pesantrennya Oh, beliau. iya, Kita sowan kafenya bareng-bareng, juga. ngobrol ngaji bareng di sana. Pertanian berkah. Salam pertanian berkah. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Salam tani, salam basutan. Salam tani, lestari alamku, lestari desaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.